kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan Shalom, selamat pagi Bapak dan sekalian. Senang sekali kita bisa berjumpa pada kesempatan pagi hari ini. Tema firman Tuhan yaitu kasih setia Tuhan. Ada sebuah cerita ilustrasi yang sangat menginspirasi, yaitu semangkok bakmi. Ya, pada suatu keluarga ada seorang ibu dan anak, dia tinggal bersama.
Suatu hari seorang anak ini bertengkar dengan ibunya, entah masalah apa, sehingga anak ini meninggalkan rumah. Anak ini berjalan tanpa tujuan. Setelah jauh dari rumah, ia baru sadar kalau dia tidak membawa uang. Padahal pada saat itu perutnya sangat lapar. Ia melewati di depan penjual bakmi. Hanya berdiri di depan penjual itu, tidak berani memesan karena dia sadar dia tidak punya uang. Tetapi penjual bakmi ini memperhatikan apa yang dilakukan oleh seorang anak ini. Kemudian seorang penjual bakmi ini, dia mempersilahkan masuk kepada anak ini dan diberikan semangkok bakmi dengan gratis. Anak tersebut dia menikmati bakmi ini dengan berlinangan air mata. Dia ditanya oleh penjual bakmi ini, "Mengapa kamu menangis?" Jawab anak itu, "Aku hanya terharu karena ada seorang yang baru saya kenal, baru ku kenal. Dia rela memberikan semangkok bakmi dengan gratis. Sedangkan ibuku telah memarahi aku sehingga aku pergi dari rumah. Karena seorang yang baru ku kenal tetap begitu peduli padaku." Penjual bakmi ini berkata, "Nak, mengapa engkau berpikir begitu? Renungkanlah, aku hanya memberi semangkok bakmi dan kau begitu terharu. Engkau sangat berterima kasih. Tetapi ibumu telah memasak bakmi, telah memasak nasi, lauk pauk dan lain sebagainya setiap hari sampai kamu menjadi dewasa. Seharusnya kamu berterima kasih kepada ibumu." Anak itu kaget mendengar jawaban dari penjual bakmi ini. Mengapa aku tidak berpikir tentang hal itu? Untuk semangkok bakmi saja dia sudah begitu berterima kasih. Tetapi terhadap ibunya yang selama ini memasak makanan buat dia selama bertahun-tahun, tapi tidak pernah aku mengucapkan kata terima kasih. Kemudian anak itu sadar dan dia pulang ke rumah. Dia ada di depan pintu rumah. Ibunya sudah menunggu dengan hati yang cemas. Begitu ibunya melihat, "Nak, ayo segera kamu masuk. Kamu sudah pulang, cepat masuk. Aku telah menyiapkan makan malam dengan lauk kesukaanmu." Mendengar hal itu, anak itu menangis di depan ibunya dan dia minta ampun. Dari cerita ini, kadang kita mengalami hal seperti ini. Hanya oleh karena satu kesalahan membuat kita begitu mudah melupakan kebaikan yang telah kita nikmati setiap hari. Sekali waktu mungkin kita akan sangat berterima kasih kepada orang lain yang sudah memberikan pertolongan kecil kepada kita. Namun kepada orang yang sangat dekat, suami, istri, orang tua kita sering lupa. Kita berterima kasih tanpa kita sadari. Demikian pula sikap kita terhadap kebaikan dan kasih karunia Tuhan. Tuhan itu sudah memelihara kita, bahkan Dia mengaruniakan pengampunan dan berkat bagi kita semuanya begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Tetapi kita menganggap semua kebaikan dan kasih Tuhan adalah hal-hal yang biasa saja, karena kita sudah terbiasa menerima setiap harinya dan menganggap tidak ada yang istimewa. Jadi kita merasa tidak perlu menyampaikan rasa syukur, kita merasa tidak perlu berterima kasih kepada Tuhan. Tetapi justru untuk kebaikan orang lain, hanya oleh karena seorang teman kita memberikan semangkok bakmi, memberikan pertolongan kepada kita, kita berterima kasih berulang-ulang dengan perasaan yang haru. Bapak Ibu dan sekalian, apa yang dapat kita balas atas kasih karunia dari Tuhan yang diberikan kepada kita? Marilah kita sebagai anak Tuhan, kita harus memiliki identitas bahwa kita adalah sebagai anak Tuhan. Jangan sampai orang dunia mencap kita sebagai orang Kristen bukan dari hal kebaikan, tetapi justru dari hal-hal yang negatif. Katanya orang Kristen, tetapi kenapa perilakunya, perbuatannya, perkataannya begitu menyakitkan? Dia tipu sana, tipu sini, makan uang orang lain, memfitnah,
Bukannya dia meredam atas situasi yang memanas, bahkan dia malah membuat kegaduhan. Orang dunia mencap kita seperti apa? Seperti apa kita ini? Siapakah kita? Di dalam Tuhan, Allah telah memilih. Dia telah memilih kita sebelum dunia ini dijadikan, supaya kita menjadi kudus dan tidak bercacat di hadapan Tuhan. Tuhan itu menciptakan manusia tidak hanya status manusianya sebagai ciptaan. Manusia yang diciptakan selesai sampai di situ. Dan Tuhan sebagai pencipta, dia memiliki suatu tujuan yang begitu mulia, yaitu ingin menjalin suatu hubungan yang luar biasa, hubungan yang istimewa, yaitu hubungan antar Bapa dan Anak. Sebelum bumi ini dibentuk, sebelum bumi ini ada, Tuhan sudah memikirkan kita, dan Tuhan meletakkan kita sebagai fokus, yaitu ciptaannya yang paling mulia, ciptaan yang paling berharga di mata Tuhan. Oleh karena kasih dan anugerah dari Tuhan, supaya Tuhan menghendaki supaya kita tetap hidup kudus dan tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Caranya seperti apa? Yaitu dengan cara kita memberikan hidupan kita. Di dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan yang ke-39, hukum yang terutama yang pertama, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada kasih yang memiliki pengertian yang sangat begitu luas. Untuk apa manusia itu diciptakan? Manusia itu diciptakan tidak hanya untuk menguasai bumi. Manusia tidak hanya diciptakan untuk menaklukkan bumi ini. Manusia diciptakan tidak hanya berkuasa atas bumi ini, tetapi yang terutama adalah manusia harus memiliki kasih, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia, sehingga orang dunia bisa melihat bahwa kita sebagai anak Tuhan memiliki identitas yang jelas, yaitu kita memiliki kasih. Jangan sampai identitas kita sebagai orang Kristen ini berubah. Dunia memang gampang berubah, dunia bisa berubah, identitas orang dunia mudah berubah. Orang dunia mudah berjanji, tetapi dia mudah juga melupakan. Orang dunia mudah berkata A, begitu juga mudah berubah menjadi B, dan lain sebagainya. Manusia itu diberikan kuasa untuk menaklukkan bumi dan seisinya. Bukan berarti kita bertindak sewenang-wenang, menindas kaum yang lemah, hidup hanya untuk mementingkan diri kita sendiri saja. Yang menjadi pertanyaan, mengapa kita harus memiliki kasih? Jawabannya adalah karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Dia menciptakan manusia hanya untuk dicintai, hanya untuk dikasihi Tuhan. Buktinya apa? Di dalam Yudas 1 ayat yang pertama dikatakan bahwa dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa, dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Apa artinya ayat ini? Ayat ini mengandung satu arti yang begitu luar biasa, bahwa kita dipanggil, kita dikasihi dan dipelihara oleh Bapa di surga. Dengan kata lain, bahwa manusia adalah ciptaan kesayangan Tuhan. Kita dikasihi Tuhan, sehingga kita dipelihara, kita dikasihi, dipanggil oleh Tuhan. Walau kadang kita mudah berubah. Manusia itu mudah berubah, tidak mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita, tidak mengasihi Tuhan dengan sepenuh jiwa dan akal budi kita. Tetapi ingat, Tuhan tetap mengasihi kita. Kasih setia Tuhan itu tidak berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yesaya 54 ayat yang ke-10, firman Tuhan katakan, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Begitu luar biasa kasih setia Tuhan.
kepada kita umat manusia. Luar biasa kasih setia Tuhan kepada manusia. Biar dikatakan biar keadaan semua berubah, tetapi Tuhan tidak akan berhenti mengasihi kita sampai kapanpun. Perjanjian Tuhan kepada manusia, yaitu Dia mengasihi kita, tidak akan pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Karena apa yang sudah dijanjikan Tuhan kepada manusia, yaitu adalah ya dan amin. Perjanjian Tuhan kepada manusia tidak pernah diingkari. Kasih Tuhan tidak pernah berubah. Dan kasih Tuhan tidak bersyarat. Kasih yang diberikan dunia mudah berubah. Dan kasih yang diberikan dunia mengandung banyak syarat. Ada istilah dalam dunia bisnis, tidak ada makan siang gratis. Artinya rupiah yang kita keluarkan untuk kita mungkin melakukan entertain, melakukan lobby kepada kolega bisnis kita, maka perusahaan mengharuskan supaya apa rupiah yang sudah kita keluarkan harus mendapatkan keuntungannya lebih besar dari uang yang sudah kita keluarkan. Ada prinsip ekonomi, yaitu pada saat kita mengeluarkan, kita harus mendapatkan sesuatu yang lebih banyak lagi, yang lebih menguntungkan dalam perusahaan itu. Ada juga istilah dunia mengatakan ada uang abang sayang, tidak ada uang abang kutendang. Kasih itu mudah berubah. Awalnya kalau kita memiliki uang harta yang banyak melimpah, ibaratkan ada gula, ada semut, kita didekati banyak orang. Tetapi pada saat kita tidak memiliki apa-apa, apakah dia mau dekat dengan kita? Hanya oleh karena harta, hanya oleh karena jabatan, kita banyak didekati oleh orang-orang. Tetapi kasih Tuhan tidak berubah dan tidak bersyarat. Tuhan tidak memberikan syarat apapun untuk kita lakukan. Mungkin kita kadang sering berbuat dosa, tetapi apabila kita mau bertobat, maka Tuhan pasti akan mengampuni kita. Dia Allah yang setia dan adil. Dia mau mengampuni kita. Jadi di dalam kasih ada pengampunan. Tuhan tidak akan mengingat-ingat lagi dosa-dosa kita. Yesaya 43 ayat 25 dikatakan bahwa akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena Aku sendiri, dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Haleluya. Begitu luar biasa kasih Tuhan. Dia tidak akan mengingat-ingat lagi dosa kita. Pada saat kita datang kepada Tuhan, kita minta ampun pada Tuhan, Tuhan tidak akan mengingat-ingat lagi akan dosa kita. Sebesar apapun dosa kita, dikatakan bahwa sekalipun dosa kita merah seperti kermisi, Dia akan mengubah kita menjadi putih seperti salju. Dikatakan bahwa sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Luar biasa kasih Tuhan yang diberikan pada kita. Dapat disimpulkan bahwa kita sebagai anak Tuhan, kita harus memiliki identitas yang jelas, yaitu kita harus memiliki kasih. Mengapa kita harus memiliki kasih? Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Dia menciptakan manusia untuk dicintai dan dikasihi. Kita dipanggil, kita dikasihi, dan kita dipelihara oleh Bapa kita di surga. Kadang Tuhan tidak pernah, kasih Tuhan tidak pernah berubah. Kasih Tuhan itu tidak pernah berubah. Dan kasih Tuhan itu tidak bersyarat. Kasih manusia gampang berubah. Oleh karena itu, jangan sia-siakan kasih dari Tuhan. Kasih yang sudah diberikan kepada kita semua. Apa yang harus kita dapat perbuat dan kita membalas katakan kasih Tuhan, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan sekuat tenagamu. Dan kasihilah manusia seperti dirimu sendiri. Sudahkah kita memiliki kasih yang benar dalam kehidupan kita? Mari pada pagi hari ini cek kehidupan kita. Apakah kita sudah tidak memiliki kasih dalam kehidupan kita? Datang kepada Tuhan, minta ampun pada Tuhan, supaya Tuhan melimpahkan kasih pada kita, supaya kita bisa mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita, sepenuh jiwa kita, sepenuh akal budi kita, dan kita bisa mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Amin. Tuhan Yesus memberkati.